Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas makalah fisiologi yang disusun oleh Khairuddin Iskandar, Syafa Sepsemko, dan Rangga Dwi Putra. Pengertian motivasi dalam buku belajar dan pembelajaran Al-Imron 1996 mengemukakan ada 5 unsur atau faktor yang mempengaruhi motivasi dalam proses pembelajaran, yaitu cita-cita atau aspirasi pembelajaran, kemampuan pembelajaran, kondisi pembelajaran, kondisi lingkungan pembelajaran, unsur-unsur dinamis belajar. Menurut Muhyiddin Syah 1995 ayat 108 sampai 115 ada 2 faktor yang berperan dalam mempengaruhi motivasi belajar, yaitu belajar siswa, yaitu faktor internal, faktor eksternal, lingkungan sosial, dan lingkungan non-sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Dwi Putra. Di sini saya akan membacakan teori-teori motivasi dalam belajar. Yang pertama ada teori Abraham H. Maslow atau teori kebutuhan. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologikal atau physiological needs seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan seks. Yang kedua, kebutuhan rasa aman atau safety need. Tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang, love needs. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri, esteem needs, yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Dan yang kelima, aktualisasi dari self-actualization dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Yang kedua, teori McClelland atau teori kebutuhan berprestasi. Dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau need for achievement, yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasinya. Yang ketiga, teori Clayton-Alderfer atau teori RIRG. Teori Alderfer dikenal dengan akronim IRG. Akronim IRG dalam teori Alexander merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah, yaitu E. Existence atau kebutuhan eksistensi, R. Relatedness, kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, dan G. Growth, kebutuhan akan pertumbuhan. Yang keempat, teori Herzberg, teori 2 faktor. Ilmuwan ketiga yang diakui telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman motivasi Herzberg. Teori yang dikembangkannya dikenal dengan model 2 faktor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau pemeliharaan. Yang kelima, teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yakni yang pertama, tujuan-tujuan mengarahkan perhatian. Yang kedua, tujuan-tujuan mengatur upaya. Yang ketiga, tujuan-tujuan meningkatkan persistensi. Dan yang keempat, tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana kegiatan. Yang keenam, ada teori Victor H. Fromm, teori harapan. Dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation, mengetengahkan suatu teori yang disebutnya sebagai teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah pada hasil yang diinginkannya. Itu. Artinya, apabila seorang sangat menginginkan suatu dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan dan berupaya mendapatkannya. Yang ketujuh, ada teori kaitan imbalan dengan prestasi.
Bertitik tolak dari pandangan bahwa tidak ada satu model motivasi yang sempurna, dalam arti masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Para ilmuwan terus-menerus berusaha mencari dan menemukan sistem motivasi yang terbaik, dalam arti menggabung berbagai kelebihan model-model tersebut menjadi satu model. Yang selanjutnya ada upaya guru untuk meningkatkan motivasi dalam belajar. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan oleh guru untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang pertama ada menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik. Pada permulaan belajar mengajar, hendaknya seorang guru menjelaskan mengenai tujuan instruksional khusus TIK yang akan dicapai siswa. Tidak cukup sampai di situ saja, tapi guru juga bisa memberikan penjelasan tentang pentingnya ilmu yang akan sangat berguna bagi masa depan seseorang, baik dengan norma agama maupun sosial. Makin jelas tujuan, maka makin besar pula motivasi dalam belajar. Yang kedua, hadiah. Berikan hadiah untuk siswa-siswa yang berprestasi. Hal ini akan sangat memacu siswa untuk lebih giat dalam berprestasi, dan bagi siswa yang belum berprestasi akan termotivasi untuk mengejar atau bahkan mengungguli siswa yang telah berprestasi. Yang ketiga ada saingan atau kompetensi. Guru berusaha mengadakan persaingan di antara siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya, berusaha memperbaiki hasil prestasi yang telah dicapai sebelumnya. Pujian. Sudah sepantasnya siswa yang berprestasi untuk diberikan penghargaan atau pujian. Tentunya, pujian yang bersifat membangun bisa dimulai dari hal yang paling kecil seperti beri tepuk tangan atau kerja yang bagus. Wah, itu kamu bisa. Nah, seperti itu. Yang kelima adalah hukuman. Hukuman diberikan kepada siswa yang berbuat kesalahan saat proses belajar mengajar. Hukuman ini diberikan dengan harapan agar siswa tersebut mau berubah dan berusaha memacu motivasi belajarnya. Hukuman di sini hendaknya yang mendidik, seperti menghafal, mengerjakan soal, atau membuat rangkuman. Yang keenam ada membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar. Strateginya adalah dengan memberikan perhatian maksimal ke peserta didik, khususnya bagi mereka secara prestasi tertinggal oleh siswa lainnya. Yang ketujuh, ada membentuk kebiasaan belajar yang baik. Ajarkan kepada siswa cara belajar yang baik, entah itu ketika siswa belajar sendiri maupun secara kelompok. Dengan cara ini, siswa diharapkan untuk lebih termotivasi dalam mengulang-ulang pelajaran atau menambah pemahaman dengan buku-buku yang mendukung. 8. Membantu kesulitan belajar anak didik secara individual maupun kelompok. Ini bisa dilakukan seperti pada urutan ke sebelumnya, ke-7. Yang kesembilan, menggunakan metode yang bervariasi. Guru hendaknya memilih metode belajar yang tepat dan bervariasi, yang bisa membangkitkan semangat siswa, yang tidak membuat siswa merasa jenuh, dan yang tak kalah penting adalah bisa menampung semua kepentingan siswa, seperti cooperative learning, contextual teaching and learning, atau CTL, quantum teaching, pakem maupun yang lainnya, karena siswa memiliki tingkat inteligensi yang berbeda-beda. Satu sama lainnya, ada siswa yang hanya butuh 5 menit untuk memahami suatu materi, tapi ada siswa yang membutuhkan 25 menit baru ia bisa mencerna materi itu. Yang ke-10 ada yang terakhir ada menggunakan media yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu media visual maupun audio visual. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.